warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi nilai mata kuliah Business Intelligence yang diampu oleh Ibu Putri Validazia. Hasil data yang kita pakai adalah analisa data perpustakaan. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Benedictus Mikael sebagai PM, lalu ada Putra Pratama sebagai BI developer khususnya untuk cleaning data, lalu saya sendiri Tessa Junior sebagai BI developer lebih tepatnya untuk membuat dashboard, dan yang terakhir ada Amanda Putri Patricia sebagai technical writer. Selanjutnya, untuk pemateri pertama, silakan untuk Benedictus. Baik, untuk latar belakangnya, perpustakaan merupakan gudang data, koleksi informasi, dan simpanan pengetahuan. Perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan gedung dan buku saja, namun juga sistem penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pengelolaan, dan bagaimana cara mengelola dan menggunakannya. Perpustakaan dapat kita artikan sebagai kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pengembang koleksi, pengelolaan koleksi, bagian layanan pengguna, dan bagian pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, untuk tujuan analisa kita ada dua. Yang pertama, mengetahui klasifikasi proses bisnis dari pengunjung dan peminjaman buku di perpustakaan IB Kesatuan. Yang kedua, mengetahui ukuran kinerja dari proses bisnis pengunjung dan peminjaman buku di perpustakaan IB Kesatuan. Nah, untuk proses bisnisnya, perpustakaan IB Kesatuan dilakukan dengan cara mendata nama mahasiswa dan NPM untuk bukti peminjaman buku dan pengembalian buku dengan menggunakan sistem informasi perpustakaan. Data peminjam dan pengembalian dapat diolah secara akurat dan terukur. Informasi ini tidak hanya memfasilitasi transaksi harian, tetapi juga dapat digunakan untuk melacak statistik, menganalisis kinerja, dan membuat keputusan strategis. Nah, untuk flowchart pengunjung perpustakaan, pengunjung akan mengisi daftar kunjungan. Nah, dari sistem akan membaca nama dan NIM pengunjung. Jika tidak ada, petugas pintu masuk akan memeriksa di bagian terdaftar, apakah dia masuk ke umum ataupun anggota perpustakaan. Jika dia termasuk ke dalam umum, ia akan menunjukkan kartu identitas dan kemudian di-scan kartu umumnya. Tapi jika dia terdaftar ke anggota perpustakaan, dia akan menunjukkan kartu keanggotaan, lalu di-scan kartu keanggotaannya. Jika dia terdaftar dalam IB Kesatuan, dia akan menampilkan terdaftar dan selesai. Nah, selanjutnya untuk flowchart peminjaman buku. Nah, pengunjung akan mengisi daftar kunjungan, sistem akan membaca nama dan NIM, dan peminjam akan menyerahkan KTM dan buku ke petugas pintu masuk. Nah, petugas akan menginput KTM dan buku, kemudian menginput kode buku, lalu menuliskan kode buku, dan memasukkannya ke dalam database, lalu petugas akan menjelaskan peraturan peminjaman buku ke peminjam. Lalu petugas akan memberikan buku yang dipinjam, serta menyerahkan KTM dan buku kepada peminjam. Nah, selanjutnya untuk pengembalian buku, peminjam akan mengisi daftar kunjungan. Nah, sistem akan membaca nama dan NIM, kemudian peminjam akan menyerahkan KTM dan buku. Nah, petugas akan menginput KTM dan buku, lalu mengecek buku, dan memeriksa apakah ada kerusakan ataupun keterlambatan. Nah, di sistem akan dicek apakah dia ada denda atau tidak. Jika tidak, langsung sudah. Jika ada, peminjam akan mengganti atau membayar denda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putra sebagai biaya nomor 1. Oke. Sebagai BI developer pertama, tugas saya lebih spesifik dalam cleaning data. Bisa dilihat pada data asli memiliki 5 tabel dalam
Excel tersebut. Yang pertama ada ID anggota, nama anggota, tipe anggota, mau itu mahasiswa atau orang luar, terus judul buku, instansi, dan tanggal kunjungan. Dan data yang sudah saya cleaning cuma menjadi 2 tipe data, yaitu tipe keanggotaan dan tanggal kunjungan. Kenapa saya melakukan demikian? Karena agar mempermudah dalam pendefinisian pada tableau yang akan bisa dilanjutkan oleh Tessa. Dan sebelum clearing data peminjaman buku, di sini ada ID anggota, nama anggota, kode ekspansi, judul, tanggal peminjaman, dan jumlah buku yang dipinjam. Setelah di cleaning, data peminjaman hanya menjadi 4 tabel, yaitu nama anggota, judul buku, tanggal peminjaman, dan jumlah buku yang dipinjam. Saya melakukan hal tersebut dalam cleaning data agar mempermudah dalam pendefinisian pada tabel yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dashboard yang sudah dibuat. Hasil analisa data pertama atau dashboard pertama yaitu peminjaman buku dalam 3 bulan terdapat 5 chart. Pada chart pertama dapat dilihat yaitu jumlah peminjaman buku dalam 3 bulan, meliputi bulan Januari sejumlah 190 buku, bulan Februari sejumlah 84 buku, dan bulan Maret sejumlah 127 buku. Sehingga didapat jumlah paling banyak yaitu bulan Januari dan yang paling sedikit adalah bulan Februari. Pada chart yang kedua, yaitu rata-rata peminjaman buku meliputi bulan Januari sejumlah 0,9500, bulan Februari 0,8485, dan bulan Maret 0,9695. Pada chart ketiga, terdapat pinjaman di bulan Januari. Pada bulan Januari, banyaknya buku dipinjam dengan jumlah 20 buku, dan total banyaknya orang yang meminjam sejumlah 21 orang di tanggal 13 dan 16. Pada chart yang keempat, terdapat pinjaman di bulan Februari. Paling banyaknya buku dipinjam pada bulan ini sejumlah 10 buku dan total banyaknya orang yang meminjam buku adalah 13 orang di tanggal 5 dan 10. Pada chart yang kelima yaitu peminjaman di bulan Maret. Total banyaknya buku dipinjam sebanyak 20 buku dan jumlah orang terbanyak yang meminjam sejumlah 22 di tanggal 5. Hasil data analisa Baik, selanjutnya itu hasil data analisa atau dashboard yang kedua. Pada dashboard ini, yaitu menjelaskan mengenai banyaknya kunjungan selama 3 bulan. Yang pertama, ada keanggotaan kampus dan keanggotaan luar kampus. Banyaknya kunjungan keanggotaan kampus itu oleh S1 Akuntansi sejumlah 1.873 anggota, dan yang paling sedikit itu yaitu S1 Manajemen sejumlah 5 anggota. Keanggotaan luar kampus itu yang paling banyak adalah non-member sejumlah 78 anggota. Lalu di tabel kunjungan itu terdapat 3 chart yang terdiri dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Di bulan Januari terdapat jumlah yang paling tinggi yaitu S1 Akuntansi sejumlah 1.154 anggota. Lalu di bulan Februari terdapat S1 MK atau manajemen keuangan dengan jumlah yang paling banyak yaitu 395 anggota. Dan di bulan Maret yaitu ada S1 akuntansi yang mencapai paling banyak anggota yaitu 611. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dashboard. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanda. Baik, jadi rekomendasi dari kami itu untuk menstabilkan pengunjung perpustakaan di setiap bulan, mempertimbangkan strategi pemasaran yang lebih aktif seperti mempromosikan melalui konten-konten di media sosial, program-program atau acara-acara menarik seperti pembagian reward atau hadiah untuk pembaca atau pengunjung interaktif, serta memastikan ketersediaan koleksi buku yang relevan, yang bermanfaat, dan juga membuat survei reguler atau forum diskusi untuk mendengar kebutuhan dan preferensi para pengunjung. Dari video dokumentasi ini adalah mewawancarai Bapak Pepen yang bertugas di Perpustakaan IB Kesatuan dan menanyakan tentang pengunjung perpustakaan ini lebih antusias untuk membaca buku atau mengerjakan tugas, dan menanyakan adanya
data pengunjung, dan data peminjaman buku di perpustakaan. Kesimpulannya, yaitu Perpustakaan IB Kesatuan adalah sebuah unit pelaksana teknis yang menangani koleksi buku, referensi khusus, jurnal ilmiah, kumpulan skripsi, tesis, disertasi, karya tulis dari berbagai sumber berdasarkan hasil analisis peneliti pada proses bisnis pengunjung peminjaman buku. Terdapat peluang untuk meningkatkan layanan dengan mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengalaman yang lebih interaktif. Terdapat tren positif dalam tingkat peminjaman buku menunjukkan minat yang tinggi dari pengunjung terhadap koleksi perpustakaan. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ibu Putri dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.